semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, teman-teman sudah tidak asing bukan dengan bentuk segitiga? Nah, ternyata dari bentuk-bentuk segitiga itu ada keistimewaan tersendiri loh. Kira-kira dalam segitiga apa ya? Dan apa sih hubungan yang istimewa antara panjang-panjang dari sisi-sisi segitiga itu sendiri? Mari kita pelajari. Oke, untuk materi kali ini akan tersaji beberapa menu ya. Pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu ada indikator dan tujuan, serta materi dan kuis. Langsung saja kita lihat ya ke materinya. Oke, pertama kita akan mengenal apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras adalah konsep matematika untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Kenapa demikian? Karena tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain. Nanti kita akan membedah ya, kenapa sih hanya bisa berlaku di segitiga siku-siku, tetapi memiliki sifat keterkaitan dengan segitiga yang lain. Gambar sudah terlihat ya, di sini akan ada beberapa unsur yang tidak asing dari segitiga siku-siku yang akan kita bahas. Ada mengenai sisi miring, sisi tegak, dan alas. Nah, sifat dari teorema Pythagoras itu ada dua. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Dan yang kedua, terdapat minimal dua sisi yang dapat diketahui terlebih dahulu, sehingga nantinya kita bisa mencari atau menentukan sisi lain atau panjang dari sisi yang lain dengan teorema Pythagoras. Nah, karakteristik dari segitiganya itu sendiri bisa tadi sudah disebutkan ya. Pertama bisa lihat di gambar nih, ada yang mengenai sisi miring, yaitu sisi yang berhadapan langsung dengan sudut segitiga, di mana sudut segitiga siku-siku itu bisa kita lihat yang memiliki bentuk seperti siku-siku. Lalu ada sisi tegak dan ada sisi alas. Nah, apabila sisi miring dikuadratkan, itu sama saja hasilnya dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi alas dikuadratkan, di mana bentuk ini menjadi sebuah bentuk segitiga siku-siku. Namun memiliki keistimewaan lain loh, ada kaitannya, di mana jika panjang dari sisi miring kuadrat itu lebih kecil daripada hasil penjumlahan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, maka segitiga ini maksud adalah segitiga lancip. Dan yang terakhir, apabila sisi miring kuadrat bernilai lebih besar atau memiliki panjang yang lebih besar, lebih panjang dari hasil jumlah sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, rumus Pythagoras itu adalah rumus yang diperoleh dari materi teorema Pythagoras, di mana rumus yang terbentuk itu bisa dilihat dari bentuk segitiganya. Di sini bisa diumpamakan nih teman-teman, di gambar ada sebuah bentuk segitiga siku-siku, di mana setiap sisinya itu diberikan ukuran bentuk persegi. Nah, bisa dibuktikan bahwa nanti persegi A kuadrat ditambah persegi B kuadrat, atau yang nantinya akan menjadi sisi A kuadrat tambah B kuadrat itu sama saja dengan sisi C kuadrat. Dimana ini berarti C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat, dan A kuadrat adalah C kuadrat kurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, bentuk ini bisa disesuaikan dengan pada dasarnya kembali ke konsep yang setelah dijelaskan sebelumnya, di mana C kuadrat di sini atau sisi C itu adalah sisi tegak. Nah, bisa kembali dilihat ya teman-teman, konsep ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang telah dijelaskan, di mana C kuadrat di sini berarti adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Maka didapatkan penjumlahan dari sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat menghasilkan sisi miring kuadrat. Sehingga nantinya kita bisa mencari tahu panjang dari setiap sisi. Teorema Pythagoras ini memiliki kekhasan, di mana ada yang disebut dengan
triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Di mana gambaran dari teorema Pythagoras atau triple Pythagoras itu sudah tertera di tabel ya teman-teman. Nah, angka-angka triple Pythagoras ini biasanya perlu dihafal nih. Ada dari triple Pythagoras 3, 4, 5, lalu ada yang 5, 12, 13, ada yang 8, 6, 10, dan seterusnya serta setiap kelipatan dari mereka. Dari mana sih triple Pythagoras ini didapatkan? Triple Pythagoras ini merupakan gabungan atau perpaduan dari ukuran panjang sisi alas, sisi tegak, dan sisi miring itu sendiri. Biasanya yang memiliki nilai paling kecil merupakan sisi alas, dan yang memiliki nilai paling panjang atau paling besar berarti merupakan sisi miringnya. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari materinya. Agar lebih paham, kurasa aku akan memberikan beberapa soal latihan. Mari kita lihat kuisnya. Oke, untuk kuis mari kita mulai. Di sini, jika ada A adalah sisi miring segitiga siku-siku, B dan C adalah sisi lainnya, maka berlaku teorema Pythagoras dengan rumus. Kira-kira rumus apa nih yang bisa dibentuk? Boleh dijawab ya, kalian bisa mempause terlebih dahulu videonya untuk menuliskan atau mencari jawabannya. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah A, di mana berarti B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, apakah jawaban teman-teman semua betul? Dicek ya. Lanjut. Kuis nomor 2. Terdapat sebuah gambar dari perpaduan bentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi CD pada bangun berikut, berapa ya panjang sisinya? Coba di pause terlebih dahulu ya untuk mencari tahu dan menghitungnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Mari kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya betul adalah D, yaitu 13 cm. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya benar? Lanjut ke kuis yang terakhir. Panjang T pada segitiga siku-siku digambar di atas atau digambar di samping adalah? Silakan pause ya untuk menghitung dengan rumus Pythagoras. Di sini kita sudah mengetahui ukuran atau panjang dari sisi miring dan sisi alas. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah 21 cm, yaitu A. Oke, sekian teman-teman untuk video pembahasan mengenai teorema Pythagoras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!